Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman Anda berada. Ketemu lagi pada channel kita, Statistika. Saya statistik pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang ukuran titik sentral. Ukuran titik sentral yaitu ukuran yang cenderung dari tengah ke atas setelah tetap diurutkan. Adapun ukuran-ukuran yang ada dalam ukuran titik sentral yaitu rata, modus, dan median. Rata sini kita bahas tiga macam, yaitu rata hitung, rata geometrik, dan rata harmonik. Nah, itulah topik kita pada kesempatan kali ini. Untuk video selanjutnya nanti akan dibahas tentang ukuran dispersi dan ukuran letak. Tabel dan diagram dianggap cukup baik untuk menyajikan sekumpulan data yang dibuat dari lapangan. Namun demikian, kadang-kadang orang ingin menyajikan sekumpulan data dengan satu ukuran yang mewakilinya, baik untuk populasi maupun untuk sampel. Ukuran yang mewakili kumpulan data tersebut disebut ukuran dan sentral. Ya, diberi nama demikian karena ukuran itu cenderung berada di tengah-tengah data setelah data diurutkan. Beberapa macam ukuran dan sentral yang saya digunakan dalam bidang adalah rata-rata, modus, dan median. Selain itu, juga ada ukuran-ukuran yang lain yang seperti disebutkan di awal, yaitu ukuran penyebaran atau ukuran dispersi dan ukuran letak yang akan dibahas kemudian. Selanjutnya, ukuran sentral dan ukuran dispersi yang memiliki populasi yang dengan distribusi dengan populasi disebut dengan parameter. Di sisi lain, ukuran sentral dan ukuran dispersi yang mewakili sampel yang dengan sendirinya dihitung dari sampel disebut dengan statistik. Secara sederhana, dulu pernah digambarkan ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil, diberi lengkung ya. Saya gambarkan lagi di sini. Ada lingkaran besar sebagai populasi, dari populasi diambil secara acak. Nah, diambillah sampel di sini. Nah, dari sampel ini ya, ini dari populasi ya, memiliki ukuran. Ukuran dalam populasi namanya parameter. Sementara ukuran dalam sampel ini namanya adalah statistik. Nah, sebenarnya seperti ini. Jadi parameter itu adalah ukuran dari populasi, dan statistik adalah ukuran dari sampel. Dengan kata lain, statistik itu adalah penduga dari parameter. Mengapa penduga? Karena di statistik ini adalah penduga dari populasinya. Selanjutnya, ukuran sentral pada populasi yang pertama adalah rata-rata atau rataan. Rata-rata ada tiga jenis, ada rata-rata hitung, rata-rata geometris, dan rata-rata harmonik. Bagian pertama ini kita akan bahas tentang rata-rata hitung. Rata-rata hitung atau dikenal dengan arithmetic mean ya, atau mean seperti itu saja, definisikan sebagai ya, n kumpulan nilai x1 sampai xn disesuaikan dengan mu. Ini ya rata-ratanya dari n kumpulan nilai x1 sampai xn. Nah, di sini mu itu sama dengan x1, x2 sampai xn dibagi dengan n. Atau dapat tuliskan menjadi notasi sigma ya. Di sini i-nya dari 1 sampai n, xi per n. Nah, dalam kasus ini kita lebih sederhananya menuliskan sebagai mu sama dengan sigma x per n. Selanjutnya, kalau disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal, nah, maka di sini rumusnya akan berubah ya. Yang awalnya mu sama dengan sigma x per n itu menjadi sigma fx per sigma f ya. Ada sisipan f di sini ya. Ini di sini frekuensi adalah yang menggambarkan beberapa kali muncul dari nilai x yang ada di sini. Yang berikutnya untuk data bergolong pun sama ya, distribusi frekuensi dan tunggal dan bergolong hampir mirip. Yang membedakan adalah
penyajian datanya ya. Kalau data tunggal itu nilainya tunggal, kalau data bergolong nanti nilainya adalah berupa interval. Oleh karenanya, pada data bergolong ini nanti cari dulu nilai titik tengahnya, yaitu xi-nya. Selanjutnya, nah, kalau kita menggunakan asumsi tadi, menggunakan distribusi frekuensi data bergolong, ya, setiap nilai pada suatu kelas dianggap sama dengan titik tengah kelasnya. Nah, asumsi ini jelas salah. Maka akibatnya seperti yang saya utarakan pada video sebelumnya, bahwa menghitung ukuran statistik menggunakan distribusi frekuensi data bergolong itu adalah salah, ya. Nah, jelas kesalahannya yaitu di sini, ya, menyederhanakan kasus di mana setiap kelas itu dianggap sama dengan titik kelasnya, titik tengah kelasnya. Selanjutnya, nah di sini ya. Namun demikian, cara tersebut diajarkan ya atau diperkenalkan dengan maksud untuk dimengerti dan dipakai manakala datanya memang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi data bergolong dan data individualnya tidak diketahui. Artinya, kalau data individualnya diketahui, maka kalau menghitung ukuran-ukuran seperti itu lebih cocok menggunakan tabel distribusi frekuensi data tunggal ya, atau data asalnya. Tidak disarankan menggunakan tabel distribusi frekuensi data bergolong. Nah, cara tadi diajarkan itu jika Anda menemukan kasus jika ketahui data bergolongnya langsung tanpa mengetahui data aslinya. Oke, selanjutnya untuk rata-rata geometrik yang kedua ini ya, rata-rata geometrik atau dikatakan sebagai rata-rata hitung. Ini selain rata-rata hitung tadi dinamakan rata geometrik, ya, geometrik mean. Nah, di sini definisinya yaitu rata geometrik dari n bilangan positif x1 sampai xn disebut dengan g. Simbolnya g. Geometrik sama dengan akar pangkat n dari x1 sampai xn itu sama dengan akar pangkat n dari sigma ini ya. Ini berarti sigma, ini sigma, kemudian ada i sama dengan 1 sampai n. Nah, ini adalah sigma perkalian dari x ya. Boleh dituliskan batasnya, boleh juga dihilangkan untuk penyederhanaan. Nah, yang ketiga adalah rata harmonik atau harmonic mean. Rata yang ketiga ini ya banyak penerapannya dalam statistika, misalnya untuk penggunaan di ANAVA, analisis variansi, ya, baik buat jalan atau lebih dengan sel tak sama atau unbalanced data. Rata harmonik dengan bilangan tidak 0 x sama xn disebut dengan h. Dimensinya sebagai berikut, ini rumusnya. H itu adalah n dibagi dengan 1/x1 tambah 1/x2 dan seterusnya sampai 1/xn, atau dapat disingkat di sama dengan n dibagi sigma 1/x, seperti itu. Selanjutnya untuk median. Median disebut juga sebagai nilai tengah. Karena letak median ada di tengah-tengah kumpulan data setelah data diurutkan. Ingat ya, di sini adalah terkait dengan kumpulan data setelah data diurutkan. Artinya, dalam menyusun median ini kita harus mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk penulisan pengurutan, maka di sini menggunakan notasi XI kurung. Beda berbeda dengan XI saja. Kalau XI aja berarti nanti itu adalah data sebelum diurutkan. Tapi kalau XI kurung itu artinya setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Misalnya ada data 1, 2, 2, 1, 3. Kalau saya tanya X, misalnya X2 tanpa kurung, maka ini hasilnya adalah 2. Tapi kalau saya susun menjadi X2 dalam kurung, maka ini hasilnya, nah kita harus merubah ini dulu dengan mengurutkannya 1, 1, 2, 2, 3. Maka X2 setelah diurutkan itu adalah 1, bukan 2. Oke, kita lanjutkan lagi untuk rumus ya median. Sini rumus median itu terpengaruh oleh banyaknya data. Jika n-nya ganjil, maka digunakan rumus yang atas ini. Jika n-nya genap, maka digunakan rumus yang bawah ya. Nah, jelas sekali di sini median adalah nilai tengah ya setelah diurutkan. Maka kalau n-nya genap artinya bahwa ada data yang genap, maka dibagi menjadi 2 ya. Nah, titik tengahnya di sini ada 2,
dijumlahkan dibagi 2. Tapi kalau ganjil, nah di tengahnya pasti ada satu nilai, nah yaitu X setengah dari N plus 1. Ya. Selanjutnya lagi, next, untuk median tetap bergolong. Di sini kita bisa menggunakan rumus ini, di mana B adalah tepi kelas median, L adalah panjang kelas, ya, setengah N adalah dicari kelas mediannya, karena median membagi 2 kelompok data, ya maka di sini adalah setengah N. Kemudian F besar adalah frekuensi sebelum kelas median, dan F kecil adalah frekuensi pada kelas median. Ya. F besar ini adalah frekuensi pada kelas sebelum kelas median atau kumulatifnya, seperti itu. Ya. Jumlah frekuensi sebelum kelas median, ingat ya, atau dikatakan sebagai frekuensi kumulatif, seperti itu. Kita lanjutkan lagi untuk modus di sini, ya. Nah, di sini kita bisa lihat data modus dari sekelompok data nilai x1, x2, sampai xn adalah nilai atau nilai yang paling muncul. Di sini ada 2 kata ya, nilai atau nilai-nilai, artinya bahwa bisa bersifat tunggal maupun bisa bersifat jamak. Artinya modus itu bisa tunggal atau bisa juga lebih dari 1. Berbeda dengan rata-rata atau median ya, yang selalu ada dan tunggal. Ingat ya, kalau rata-rata median itu selalu ada dan tunggal, unik. Ya, kalau modus tidak demikian, ya. Bisa mempunyai modus, bisa juga tidak memiliki modus. Oke. Nah, jika memiliki modus, maka bisa tunggal, ya, bisa juga tidak tunggal, seperti itu, atau banyak. Kelompok data yang memiliki 2 modus dikatakan sebagai bimodal atau bimodus. Kelompok data yang memiliki 3 modus ke trimodus atau trimodal, dan seterusnya. Nah, untuk data bergolong, maka digunakan rumus ini. MO modus itu sama dengan B plus L dikali D1 plus D1 plus D2. B adalah tepi kelas modus, L adalah panjang kelas, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Ingat di sini modus berarti cari frekuensi terbanyak terlebih dahulu untuk menentukan nilai B-nya ini. Nah, untuk UTS pada sampel di sini ini hampir mirip dengan pada populasi. Kalau populasi adalah mu, ya, sama dengan sigma x per n. Nah, namun kalau pada sampel di sini kita menggunakan simbol x bar, yaitu sigma x per n. Ya, rumusnya hampir sama, cuma beda notasinya saja. Nah, ini berlaku untuk tunggal maupun data bergolak, maka dapat dimodifikasi menjadi sigma fx per n atau sigma f, seperti itu. Untuk rata-rata geometrik dan harmonik di sini hampir sama, ya, seperti pada ukuran dasar pada populasinya. Ya, cuma yang berbeda biasanya notasi-notasinya yang cukup berbeda, n besar dan n kecil, seperti itu. Nah, kemudian modus dan median di sini, ya, didefinisikan secara sama dengan modus median pada populasi. Seperti halnya rata geometrik dan rata harmonik, tidak ada pembedaan lambang atau untuk modus dan median pada populasi dan pada sampel. Demikian yang harus saya sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.